I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam tentang 3 kerajaan besar Islam di dunia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan ibu dosen yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Nandini Prameswari, sebagai moderator sekaligus presentator pertama, ada Muhammad Mubin sebagai presentator kedua, dan ada Rahel Furul Aini Yahya sebagai presentator ketiga. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi sejarah peradaban Islam tentang 3 kerajaan besar Islam di dunia. Materi pertama akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu saya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang asal-usul Turki Utsmani. Bangsa Turki Utsmani berasal dari keluarga Kabay atau dengan nama lain Kai, yang mendiami daerah Turkistan di masa kekuasaan Raja Bigu. Bangsa Turki merupakan bangsa petualang yang gemar mengembara atau nomaden. Ketika singgah di Khurasan, mereka menetap dan meminta perlindungan kepada Raja Khawarizmi Jalaluddin Mangubirti. Rombongan bangsa Turki akhirnya terpecah menjadi 2, sebagian kembali ke Khurasan dan sebagian lagi sekitar 400 keluarga di bawah pimpinan Ertugrul putra ketiga Utsman melanjutkan perjalanan menuju Asia Kecil dan bergabung dengan Raja Salajikah Alauddin II menghadapi peperangan melawan kerajaan Bizantium untuk merebut wilayah perbatasan Syria Asia Kecil. Serangan Mongol terhadap Saljuk pada tahun 1300 Masehi menyebabkan Sultan Alauddin II dinasti ini terpecah-pecah menjadi sejumlah kerajaan kecil. Dalam kondisi kehancuran Saljuk inikah Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani, dan ibu kotanya dipindahkan dari Shukut ke Kurah Hishar atau Karaja Hishar. Perkembangan Turki Utsmani. Mugni membagi sejarah perkembangan Turki Utsmani menjadi 5 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402 Masehi. Periode kedua pada tahun 1402 sampai 1566 Masehi. Periode ketiga pada tahun 1566 sampai 1699. Periode keempat 1699 sampai 1838, dan yang terakhir periode kelima yaitu pada tahun 1839 sampai 1922. Kemajuan Turki Utsmani dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang kemiliteran dan pemerintahan, yang kedua bidang agama dan budaya, dan yang ketiga bidang intelektual. Kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu luasnya wilayah kekuasaan, heterogenitas penduduk, kelemahan para penguasa, budaya pungli, pemberontakan tentara Jeniseri, merosotnya ekonomi, dan yang terakhir terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Dan yang kedua faktor eksternal yaitu timbulnya gerakan nasionalisme, jadinya kemajuan teknologi di barat. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang dinasti Safawi. Pendirian Safawi. Safawi al-Din, pendiri Torekat Safawiyah, menurut satu riwayat adalah keturunan Musa al-Kazim, imam ketujuh Syiah Istana Asyariyah. Terkait ini mengubah gerakan keagamaan menjadi gerakan politik. Gerakan politik yang pertama dilakukan oleh Ismail ibnu Khadir pada tahun 1501 Masehi dengan menaklukkan Anatolia. Ismail ibnu Khadir adalah khalifah pertama dinasti Safawi dan menjadikan Syiah sebagai madhab di negara resminya. Yang kedua tentang kemajuan dinasti Safawi. Menurut Marcel G.S. Hedson yang dikutip Jaih Mubarak pada tahun 2004 pada halaman bukunya 133 pada zaman Hubandan Hud pada zaman Hudabanda
pada tahun 1666, Isfahan memiliki 162 masjid, 48 perguruan, 162 acara pensyariah, dan 273 tempat pemandian umum yang hampir seluruhnya dibangun oleh Abbas I dan penggantinya. Abbas II pada tahun 1510 Masehi, sekolah seni lukis Timuriyah dipindahkan dari Herat ke Tabriz. Di sekolah ini diterbitkan buku Shahnameh yang memuat lebih dari 250 lukisan. Kemudian tentang kemunduran dan kehancuran dinasti Safawi. Setelah Abbas I, dinasti Safawi mengalami kemunduran. Sulaiman, pengganti Abbas I, melakukan penindasan dalam pemerasan terhadap ulama Sunni dan memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Penindasan semakin parah terjadi pada zaman Sultan Hussein, pengganti Sulaiman. Baik, di sini saya akan menjelaskan dinasti Mughal. Asal-usul dinasti Mughal, India menjadi wilayah Islam pada masa Umayyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Walid. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Panglima Muhammad Ibnu Qasim. Kemudian, pasukan Ghaznawiyah dipimpin oleh Sultan Mahmud mengembangkan kedudukan Islam di wilayah ini dengan berhasil menaklukkan kekuasaan Hindu dan mengislamkan sebagian masyarakat India pada tahun 1020 Masehi. Setelah Ghaznawi hancur, muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India ini seperti dinasti Hoji, dinasti Tughlaq, dinasti Shayyid, dan dinasti Lodi. Perkembangan dinasti Mughal, perkembangan politik dan ilmu pengetahuan. Setelah meninggal, Jahiruddin Babur diganti oleh anaknya, Nasiruddin Humayun. Kemudian Nasiruddin Humayun diganti oleh anaknya, yaitu Akbar Khan pada tahun 1556 Masehi sampai 1605 Masehi. Pada zamannya, dinasti Mughal mencapai puncak kejayaan. Kemajuan yang dicapai Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya, yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb pada tahun 1658 Masehi sampai 1707 Masehi. Kemunduran dan kehancuran dinasti Mughal. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai merosot. Suksesi kepemimpinannya di tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Faktor-faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur dan membawa pada kehancuran pada tahun 1858 Masehi. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dengan pembahasan kami kali ini, yaitu pembahasan mengenai 3 kerajaan besar Islam di dunia, dapat dimengerti oleh teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.